wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Trihalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Orde Baru. Masa transisi tahun 1966 sampai 1967. Akhirnya pemerintah Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial politik di masa itu. Pasca penempasan G30S PKI, pemerintah ternyata belum sepenuhnya dapat melakukan penyelesaian terhadap peristiwa tersebut. Ini membuat situasi sosial tidak stabil dan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun. Pada tanggal 25 Oktober 1965, para mahasiswa di Jakarta membangun organisasi federasi yang diberi nama Organisasi Kami, yang beranggotakan HMI, PNKRI, PNI, dan GMNI. Pimpinan Kami berbentuk presidium dengan Ketua Umum Jamroni dari PMII. Aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30S PKI sangat meningkat. Tersebut dipelopori oleh aksi pemuda-pemuda, mahasiswa, pelajar, kemudian muncul pula dari buruh, sarjana, pendeta, guru, dan lainnya. Satuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politik pelaku G30S PKI. Dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membulatkan barisan mereka dalam satu front, yaitu Front Pancasila. Lahirnya Front Pancasila, gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI semakin meluas dan memburuk baik dari kondisi ekonomi maupun politik. Hal tersebut mendorong para pemuda dan mencetuskan Triturati tuntutan rakyat pada Januari 1966. Dipelopori oleh Kami dan KAPI. Kesatuan aksi-aksi tersebut mengikuti Front Pancasila, mendatangi DPR GR dan mengajukan 3 buah tuntutan, yaitu pertama, pembubaran PKI, 2, pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI, 3, perbaikan ekonomi. Tuntutan masyarakat yang mengajukan agar PKI dibubarkan ternyata tidak dipenuhi oleh Presiden Soekarno. Memenangkan rakyat, Presiden Soekarno mengadakan perubahan kabinet Dwi Kara menjadi kabinet 100 menteri. Pada pelantikan kabinet 100 menteri di 24 Februari 1966, para pemuda, mahasiswa, dan pelajar memenuhi jalan menuju Istana Merdeka. Aksi tersebut dihadang oleh pasukan Cakrabirawa dan menyebabkan bentrok antara pasukan Cakrabirawa dengan para demonstran yang menyebabkan gugurnya mahasiswa UI yang bernama Arif Rahman Hakim. 2 surat perintah 11 Maret untuk memulihkan krisis politik yang memuncak. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang kabinet, tetapi sidang itu diboikot oleh para demonstran yang menuntut pembubaran PKI dengan cara pengempesan ban mobil menuju jalan-jalan ke arah sana. Di Istana Bogor, ketika perwira tinggi mengadakan pembicaraan bersama Presiden Soekarno, didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. Zulaimina, dan Kiran Saleh. Sesuai dengan kesimpulan pembicaraan tersebut, ketika tinggi bersama dengan dan Resimen Cakrabirawa diperintah untuk membuat konsep surat perintah untuk Lejen Soeharto untuk memulihkan dan kewibawaan pemerintah. Setelah dibahas bersama, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian dikenal sebagai Super Smart. 3. Dualisme kepemimpinan nasional. Tahun 1966 terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Satu pihak, Presiden Soekarno masih menjadi pemimpin, namun pamornya kian merosot dikarenakan Presiden Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap rakyat yang ingin PKI dibubarkan. Hari ini pula ditambah dengan dikelapnya pidato pertanggungjawabannya 2 kali oleh MPRS. Sementara itu, Soeharto setelah menerima Super Smart dari Soekarno dan sehari setelah itu membubarkan PKI. Namun Soeharto semakin terkenal dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Presiden Soekarno. Adanya dualisme kepemimpinan
pemimpinan tersebut mengarah pada pendukung Soekarno dan pendukung Harto. Hal ini bahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Soekarno sudah tidak banyak melakukan tindakan pemimpinan, sedangkan Soeharto banyak melakukan kegiatan harian pemerintah. Padahal Presiden Soekarno sebagai pimpinan pemerintah, sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintah. Yang menjadikan akhir dari kepemimpinan IR Soekarno adalah bagaimana Indonesia, negeri ini, harus menghentikan dualisme kepemimpinan pada 12 Maret 1967. Dan Soeharto diangkat menjadi Presiden RI oleh Ketua MPRS Abdul Haris Nasution. Setelah pada 22 Maret 1967 pukul 19.30, Presiden Soekarno mengumumkan pengumuman resmi pengunduran dirinya. Sekian dari saya akhiri.